Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10. Kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab di bab 8 ini ya. Kita akan belajar tentang al-himmatu wat tafa'ul. Apa itu? Yaitu adalah cita-cita dan optimisme. Oke, untuk yang pertama kali kita akan membahas dulu tentang al-mufradatul jadidah, yaitu kosakata yang baru. Ada 12 kosakata seperti yang ada di buku kalian. Silahkan kita terjemahkan bersama-sama. Yang pertama, perhatikan bacaannya dan artinya. Mustaqbalun, yaitu artinya masa depan. Kemudian najihun, yaitu artinya sukses atau berhasil. Kemudian fashilun, yaitu kebalikannya, yaitu gagal. Kemudian jiryatun, yaitu artinya upeti atau balasan. Kemudian muallimun, yaitu artinya pengajar atau guru. Kemudian mumarridatun, yaitu artinya perawat. Kemudian tabibun, itu artinya dokter. Kemudian mumtazun, itu artinya luar biasa atau mendapatkan nilai A. Kemudian hissatun, yaitu penanda. Di sini diartikan sebagai jam pelajaran. Kemudian mu'jamun, yaitu artinya kamus. Kemudian usbu'un, itu artinya seminggu. Kemudian yang terakhir adalah risalah, risalatun, yaitu artinya surat. Baik, kita lanjutkan untuk pelajarannya. Sudah paham semua ya? Silahkan diartikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas tentang al-qiraah, yaitu teks bacaan. Yang akan kita pelajari ini adalah teks bacaan tentang al-himmatu wat tafa'ul. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kullu insanin lahu mustaqbalun. Setiap manusia memiliki masa depan. Wal insanu najihun au fasilun. Dan manusia yang sukses atau yang gagal fi hayatihi, di dalam hidupnya, bi asbabin, dengan sebab masing-masing. Wa min ahimmal himmatu, dan di antara perkara yang penting, ahammaha itu penting, kemudian al-himmatu wat tafa'ul, dari cita-cita dan optimisme itu adalah, saya ulang lagi, wa min ahimmahal himmayatu, dan di antara perkara yang penting adalah adanya cita-cita dan optimisme itu sendiri. Wa huma, keduanya, syai'ani jayidan, sesuatu hal yang penting sekali ya. Al-himmatu aliyatu, cita-cita yang tinggi. Wat tafa'ul qawiyyu, dan optimisme yang kuat. Sababun min asbabin najahil insan, adalah sebab atau faktor dari najahi, keberhasilan, al-insan, seorang manusia. Wal aqsu, dan sebaliknya, al-insanu duna himmah, manusia tanpa cita-cita, wa tafa'ulin, dan optimisme, kasajadin, bagaikan badan, bagaikan jasad, dunar ruh, tanpa ruh. Al-himmatu wa tafa'ul, cita-cita dan optimisme, sya'urani, keduanya merupakan perasaan mutarabitoni, yang terkait, yang saling terkait. Wahuma, dan keduanya, jizyatani, merupakan pemberian minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk paragraf kedua, ini sebagai tugas kalian ya, silahkan diartikan secara mandiri dan nanti tugasnya dikumpulkan. Kita lanjutkan, kita akan sekarang membahas tentang qawaidul lughah di bab ke-8 ini ya, yaitu tentang na'at wa man'ut. Apa itu na'at dan man'ut? Na'at dan man'ut adalah di sini, ini sama seperti di buku kalian. Na'at adalah sifat, kemudian
man'ut adalah yang disifati. Kalau contoh bahasa Indonesianya seperti ini. Ahmad seorang siswa baru. Nah, naatnya apa? Sifat, ya. Berarti sifatnya adalah baru. Ya, kemudian man'utnya adalah yang disifati, yaitu siapa? Ahmad. Contoh yang lain, Ahmad anak yang rajin. Sifatnya apa? Rajin. Ya, kemudian naatnya rajin, kemudian man'utnya adalah siapa tadi? Yang disifati. Ya. Seperti yang pada di buku kalian, silahkan dibuka terlebih dahulu. Sama seperti di bab pembahasan di bab 8 tentang naat dan man'ut. Saya akan bacakan ya. Ini ada percakapan antara al-mudarris dan dengan at-talib, yaitu dengan guru dan seorang siswa. Ainat talibul jadid, di mana siswa baru itu? Huwa fil maktabah, dia di perpustakaan. Mata tadhhab, kapan dia pergi? Dhahaba fil hissati tsaniyah, perginya fi hissati, di jam pelajaran ats-tsaniyah, jam pelajaran kedua. Ya Ustadz, wahai Ustadz, uridu mu'jaman, aku ingin kamus Arabiyan, kamus bahasa Arab. Arghabu, aku menginginkan fi mu'jamin jayyidin, aku menginginkan atau menghendaki kamus yang baru. Istar, belilah al-mu'jamal wasit, belilah kamus al-wasit itu yang pertengahan. Fa'innahu, maka sesungguhnya mu'jamun jayyidun, itu adalah kamus yang baru. Ya, penjelasan percakapan di atas berunsur naat dan man'ut, ya. Nah, kemudian naat itu, ingat, naat itu adalah yang naat pada percakapan di atas berwarna biru, kemudian man'ut berwarna merah. Nah, untuk naatnya adalah berwarna biru, kemudian man'ut berwarna merah. Berarti sifatnya adalah berwarna biru, kemudian yang disifati adalah yang merah. Contoh di at-talibul jadid itu murid baru, berarti di sini yang sifat atau naat adalah al-jadidu. Kemudian at-talibu ini sebagai man'ut yang disifati. Jadi kalau mengidentifikasi sebuah soal dari kalimat di atas, manakah yang termasuk naat? Al-jadidu, yaitu jadid, baru, artinya ini sebagai naat, ya. Kemudian bawahnya lagi al-hissatu tsaniyah, jam pelajaran kedua. Jadi yang keduanya ini sebagai sifat, kemudian al-hissati sebagai yang disifati man'ut, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Naat selalu mengikuti man'ut dalam 4 hal, yaitu yang pertama dari segi i'rabnya, harokat akhir, fathah, kasroh atau dhammah. Kemudian dari segi jenisnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga dari segi jumlahnya, tunggal, ganda, dan jamak. Yang terakhir dari segi ma'rifah atau nakirohnya. Kita bahas pertama, kita bahas terlebih dahulu, ya. Kita urutkan yang pertama, yaitu dari i'rabnya, mengikuti harokat akhir, marfu', mansub atau majrur. Contoh di sini mu'jamun jayyidun, kamus baru, itu juga nggak boleh mu'jamun jayyidin, harus dun, karena setiap naat selalu mengikuti posisi man'ut. Ya, contoh lagi mu'jamin jayyidin. Nah, mu'jaman arabiyan. Nah, harokat akhirnya harus mengikuti. Ini disebutkan dengan i'rab. Kalau marfu' dhammah, kalau mansub fathah, kalau majrur kasroh. Kemudian yang kedua, naat selalu mengikuti man'ut dalam jenisnya, laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa Arab namanya mu'annas atau mudzakkar, ya. Jadi kalau al-mu'jamul wasit di sini posisinya sebagai mudzakkar. Nah,
Kemudian yang kedua al-hissatin natsaniyah, ini sebagai muannas, ada tak marbutohnya. Contoh yang lain, contoh Aisyatu mahirotun, karena Aisyah perempuan maka menggunakan mahirotun. Mahirotun itu adalah artinya pandai, ada tak marbutohnya. Kalau laki-laki Ahmad mahirun, tidak ada tak marbutohnya. Berarti ketika man'utnya itu mudzakkar, maka naatnya harus mudzakkar. Ketika man'utnya itu muannas, maka naatnya harus muannas. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi jumlah tunggal, ganda, dan jamak. Ini juga harus diperhatikan ya. Kalau tunggal itu namanya mufrad, kalau ganda itu adalah musanna, kalau jamak ya jamak. Nah, contohnya ini yang nomor 3 ya, mufrad musanna jamak, dari pembahasan al-mu'minu sholihu. Al-mu'minu sholihu, seorang mukmin yang soleh. Nah, seorang mukmin yang soleh, artinya ini adalah bentuknya satu, mukmin, kemudian as-soleh bentuknya juga satu. Kemudian yang musanna yang kedua ini al-mu'minani as-solihani. Nah, ketika bentuknya dua ya, musanna al-mu'minani, dua orang mukmin, ditambahnya ada alif dan nun dari kalimat ini ya, al-mu'minu. Dari kata al-mu'minu menjadi al-mu'minani, ini musanna, tambahannya alif dan nun, maka naatnya juga harus mengikuti as-solihu menjadi as-solihani. Seperti begitu pula dengan jamaknya al-mu'minuna, orang-orang mukmin, as-solihuna, yang soleh. Nah, kemudian untuk yang terakhir dari segi ma'rifah dan nakirah, apa itu? Yaitu terlihat dari alif lam dan dhammah. Ketika dia beralif lam, maka harus beralif lam naatnya. Ketika man'utnya tidak beralif lam, yaitu bertanwin, maka naatnya harus bertanwin. Artinya dapat disimpulkan naat selalu mengikuti posisi man'ut dalam segi apapun. Di sini dijelaskan dari segi 4 hal. Yang pertama tadi tentang dari i'rabnya, kemudian yang kedua dari jenisnya laki-laki perempuan, kemudian yang ketiga dari segi jumlahnya mufrad, musanna, jamak, kemudian yang terakhir dari segi ma'rifah dan nakirahnya, beralif lam atau bertanwin. Itu ya. Terima kasih, semoga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebuah amal ibadah.